Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tartila Dina Filamafiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang program menggunakan skrip PHP berdasarkan soal yang sudah tertera di sini. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagian permasalahan yang kedua, yaitu terdapat 3 soal juga. Dan untuk yang pertama yaitu membuat array asosiatif, kemudian lakukan semua fungsi pengurutan. Nah, untuk yang pertama-tama di sini disuruh membuat array asosiatif, lalu kemudian akan diaplikasikan semua fungsi pengurutan. Untuk fungsi pengurutan itu terdapat sort, arsort, dan ksort, lalu krsort. Dan untuk programnya seperti berikut, yaitu di sini membuat array-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah membuat array-nya, di sini akan menjalankan fungsi pengurutan. Dan untuk fungsi pengurutan yang pertama, di sini di kode yang ini untuk menampilkan isi dari array-nya yang sudah dibuat. Jadi di sini printr hampir sama dengan fungsinya vardam, tapi dia tidak memunculkan tipe datanya. Di sini yang pertama ada asort, di mana asort di sini berfungsi untuk mengurutkan isi array berdasarkan nilai. Dan nilainya itu akan diurutkan dari yang paling kecil atau ascending. Di sini bentuk fungsi pengurutannya seperti ini. Ditulis dulu asort, kemudian di dalam kurung terdapat nama array yang sudah dibuat tadi. Dan kemudian yang kedua yaitu hampir sama dengan yang sort, yaitu arsort. Nah, arsort ini mengurutkan nilai isi array berdasarkan nilai descending, atau dia diurutkan atau disortir dari nilai yang paling besar. Dan lalu di sini ada ksort. Ksort di sini mengurutkan berdasarkan kunci ascending, atau berdasarkan kunci ascending ini maksudnya dia akan diurutkan sesuai dengan isi yang ada di sini. Jadi bentuk yang ada di sini ini sudah merupakan berdasarkan kunci ascending. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat krsort, yang mana fungsinya juga sama dengan ksort, tapi dia berdasarkan kunci descending atau diurutkan dari yang kebalikannya dari kunci ascending. Jadi dia urutannya, kalau ksort dia berurut dari apel, jeruk, mangga, pisang, semangka, sedangkan krsort dia akan diurutkan dari semangka, pisang, mangga, jeruk, dan apel. Jadi descending krsort di sini merupakan kebalikan dari ksort di sini. Lalu yang kedua yaitu mencari dan menggunakan 5 fungsi array selain yang sudah digunakan, yaitu fungsi pengurutan, dan implementasikan 5 fungsi array tersebut ke array yang telah dibuat. Nah, jadi di sini diperintahkan untuk menggunakan 5 fungsi array selain dari fungsi pengurutan. Jadi di sini saya menggunakan beberapa fungsi pengurutan, yaitu yang pertama sum, reverse, push, dan unique, lalu in.
Kemudian di sini saya membuat array baru untuk menjalankan beberapa fungsi selain fungsi pengurutan. Yang pertama di sini adalah fungsi sum atau mentotal jumlah dari isi array. Jadi untuk bentuk sintaksnya yaitu membuat dulu sebuah variabel sebagai tempat untuk menyimpan data atau nilai dari pentotalan isi dari array di sini. Dan untuk sintaks fungsinya sendiri seperti ini. Array sum, lalu di dalam kurung memanggil nama array yang sudah dibuat. Kemudian echo total atau hasil dari penjumlahan di sini maka ditampilkan di echo di sini. Kemudian ada fungsi reverse yang tujuannya adalah untuk membalik urutan array. Jadi di sini urutannya kan 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian dia akan di reverse atau dibalikkan urutannya menjadi yang ada di urutan pertama yaitu 50, kemudian 40, 30, 20, dan 10. Untuk bentuk fungsinya hampir sama, tinggal ketik array underscore reverse kemudian memanggil nama arraynya. Dan yang ketiga yaitu ada fungsi push atau menambah elemen ke akhir array. Di sini di dalam array-nya sendiri yang sudah saya buat terdapat 5 value atau 5 isi. Kemudian akan ditambahkan sebuah isi lagi dengan menggunakan fungsi push. Dan untuk bentuk sintaksnya sendiri yaitu seperti ini. Array underscore push, kemudian memanggil nama array-nya, lalu di sini juga disertakan dengan nilai indeks yang akan ditambahkan ke dalam array. Dan selanjutnya terdapat fungsi unique, di mana fungsi unique di sini digunakan untuk menghapus elemen yang memiliki nilai sama di dalam sebuah array. Di sini saya membuat sebuah array baru yang di dalamnya memiliki elemen yang memiliki duplikat. Kemudian di sini terdapat variabel juga untuk menampung proses untuk menghapus elemen yang merupakan elemen duplikat dari sebuah array. Dan bentuk array-nya juga seperti ini, array underscore unique, kemudian nama array-nya. Jadi dia nanti hasilnya akan menghapus salah satu elemen yang memiliki duplikat. Jadi di sini karena bilangan 10 dan 20 yang memiliki duplikat, jadi dia akan dihapus salah satunya. Maka nilai yang ada, isi yang ada di dalam array, dia hanya akan memiliki nilai 20, 30, dan 10. Dan yang terakhir yaitu terdapat fungsi in atau fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah elemen terdapat di dalam array. Dan untuk kodenya yaitu seperti berikut. Di sini terdapat variabel yang digunakan sebagai tempat untuk proses pengecekan elemen. Dan untuk sintaksnya di sini disebutkan dulu in kemudian underscore array, lalu di dalam kurung di sini terdapat 30 dan array. Nah, 30 di sini adalah elemen yang akan dicek. Kemudian array di sini, $array di sini merupakan nama array yang akan menjadi tempat pengecekan, atau 30 di sini akan dicek di dalam array di sini.
Array di sini saya menggunakan array yang saya buat sebelumnya, yaitu array yang di sini. Nah, jika elemen ini ada di dalam array di sini, maka dia akan menampilkan ada. Jika dia tidak ada di dalam array, maka dia akan menampilkan hasil tidak ada. Lalu untuk soal yang terakhir, yaitu buatlah skrip untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 123.456. Di sini diperintahkan untuk menggunakan function untuk memproses yang ada pada soal ini. Nah, di sini yang pertama terdapat fungsi, di mana dalam fungsi ini merupakan sebuah tempat untuk menghitung jumlah bilangan, menjumlah seluruh bilangan ganjil dari 10 sampai 123.456. Nah, bilangan ganjil yang ada di antara rentang bilangan ini, dia akan dijumlahkan dan akan dimunculkan berapa hasilnya. Dan fungsi di sini memiliki nama bilangan, kemudian memiliki 2 parameter. Nah, parameter di sini digunakan sebagai variabel. Saya akan menjelaskan yang di sini dulu. Di sini terdapat variabel awal dan variabel akhir, di mana 2 variabel ini merupakan nanti akan maksudnya nilai yang ada pada variabel ini akan dimasukkan ke dalam parameter dalam fungsi bilangan. Nah, di sini variabel awal memiliki nilai 10, yaitu bilangan pertama. Lalu ada variabel akhir yang memiliki nilai seperti ini, yang merupakan batas akhir dari bilangan yang akan dicari bilangan ganjilnya. Nah, kemudian setelah dideklarasikan 2 variabel ini, maka dia selanjutnya akan dimasukkan ke dalam fungsi yang sudah dibuat di sini, yaitu fungsi bilangan. Nah, caranya bagaimana? Jadi di sini dibuat lagi sebuah variabel yang berisi proses untuk menghitung jumlah keseluruhan bilangan ganjil. Lalu di sini karena prosesnya merupakan sebuah function, maka di sini adalah memanggil dari fungsinya itu sendiri, kemudian diikuti dengan parameternya. Nah, nilai yang ada di variabel ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang ada di sini. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam sini, berarti dia akan masuk kepada proses yang ada di fungsi bilangan, yaitu di sini. Nah, setelah diketahui parameter awal memiliki nilai berapa dan parameter akhir memiliki nilai berapa, dia akan masuk kepada proses yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang pertama di dalam fungsi itu sendiri terdapat variabel yang memiliki nilai 0 sebagai nilai awal untuk mencari jumlah bilangan ganjil yang ada di sini. Dan kemudian juga terdapat for, karena di sini yang dicari merupakan deret. Lalu di sini terdapat variabel angka yang sama dengan awal.
maka di sini variabel angka memiliki nilai 10 karena di sini parameter awal memiliki nilai 10. Jadi dia berarti di sini 10 akan di looping sampai dengan variabel atau parameter akhir. Dan parameter akhir ini memiliki nilai ini. Lalu angka plus-plus atau increment. Kemudian bilangan yang akan dimunculkan dia memiliki syarat, yaitu yang hanya memiliki nilai ganjil atau tidak habis dibagi 2. Lalu dia akan setiap bilangan ganjil tadi yang sudah ditemukan, dia akan dijumlahkan keseluruhannya, lalu dia akan disimpan di sini di variabel jumlah. Jadi variabel jumlah yang semulanya 0, maka dia akan berisi nilai hasil dari penjumlahan bilangan ganjil yang sudah ditemukan tadi. Nah, lalu kalau sudah ditemukan di sini hasilnya berapa pada jumlah, berarti fungsi di sini akan menghasilkan hasil penjumlahan tadi yang ada di sini. Berarti pada variabel total bilangan ganjil di sini sudah ditemukan hasilnya berapa. Lalu di sini akan dimunculkan hasilnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.